Konflik yang membara antara Iran melawan aliansi Israel dan Amerika Serikat kini telah resmi memasuki minggu kelima yang penuh dengan pertumpahan darah dan kehancuran tanpa henti. Bukannya menunjukkan tanda-tanda mereda, bara api peperangan ini justru semakin meluas dan mulai menyeret berbagai negara di kawasan Timur Tengah ke dalam pusaran konflik yang mematikan. Situasi ini telah mencapai titik didih di mana kemarahan publik tidak lagi bisa dibendung, memicu gelombang protes besar-besaran dari warga sipil yang sudah muak dengan ambisi buta para pemimpin mereka. Donald Trump dan Benjamin Netanyahu kini menjadi sasaran kemarahan utama bagi rakyat mereka sendiri karena dianggap sebagai biang keladi di balik penderitaan global ini. Di sisi lain, Iran menunjukkan ketenangan yang provokatif, seolah sengaja memancing emosi lawan dengan melayani setiap gertakan militer yang dilontarkan oleh pihak Amerika Serikat dan Israel. Teheran bahkan secara terang-terangan menantang Washington untuk segera mengirimkan pasukan daratnya ke medan tempur. Sebuah langkah yang disebut-sebut akan menjadi jebakan maut bagi pasukan Paman Sam. Ambisi tersembunyi Donald Trump pun akhirnya terbongkar ke permukaan, di mana ia secara terang-terangan mengincar penguasaan atas sumber daya minyak Iran serta lokasi strategis di Pulau Hark. Salah satu syarat licik yang diajukan dalam tawaran damainya adalah tuntutan agar Iran membuka Selat Hormuz bagi kepentingan armada barat tanpa syarat. Namun, kalkulasi politik Trump ini menemui jalan buntu karena Iran dengan tegas menolak untuk tunduk pada tekanan ekonomi yang dibalut dengan kedok diplomasi perdamaian yang palsu. Kegagalan misi Trump di Timur Tengah justru berujung pada bencana domestik, di mana jutaan warga Amerika Serikat turun ke jalan untuk melakukan aksi protes besar-besaran yang dinamai No Kings. Gelombang demonstrasi ini melumpuhkan pusat kota Manhattan, New York, diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari aktivis hingga aktor kenamaan seperti Robert De Niro yang mengecam keras kebijakan perang. Rakyat Amerika kini menyadari bahwa pajak mereka hanya digunakan untuk mendanai ego pribadi sang presiden dalam sebuah konflik yang tidak memberikan keuntungan apapun bagi warga sipil. I've had enough. That's what brings me out here. I've had enough. Every day it's something new with this president, and we're in Palm Beach County, so go figure. We've had enough of our hometown boy. What democracy looks like. No hate, no fear. Immigrants are welcome here. No hate, no fear. Immigrants are welcome here. Trump has to be stopped, and that's what No Kings is all about, because he can't do all the things that he's been doing without the collusion of Congress and the goons in his administration. Donald Trump is wrong. The people have the power, not Donald Trump. Di sisi lain, penderitaan warga Israel di dalam negeri telah mencapai level yang sangat mengerikan, di mana bunker-bunker perlindungan yang selama ini dianggap aman, kini telah berubah menjadi tempat yang tidak layak huni. Pengakuan warga mengungkap bahwa bunker tersebut mulai berbau busuk dengan mayat-mayat yang tidak terurus akibat intensitas serangan yang membuat petugas medis kewalahan. Krisis makanan dan air bersih yang mencekik membuat kehidupan di sana terasa seperti simulasi hidup di tanah neraka, sebuah kenyataan pahit yang harus mereka telan akibat kebijakan pemimpinnya. Keputusasaan ini akhirnya memicu eksodus besar-besaran, di mana ribuan warga Israel dilaporkan berusaha kabur melalui bandara menuju negara tetangga seperti Mesir demi mencari keselamatan.
Video-video yang menunjukkan kerumunan orang yang panik di gerbang keberangkatan menjadi bukti nyata bahwa moral masyarakat Israel telah runtuh di bawah tekanan perang. Mesir kini menjadi satu-satunya opsi logis bagi mereka yang ingin menyelamatkan diri dari kehancuran yang kian mendekat di setiap sudut kota Tel Aviv. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda atau hilal yang menunjukkan bahwa perang berdarah ini akan segera berakhir dalam waktu dekat. Sebaliknya, konflik ini justru menunjukkan kecenderungan untuk melibatkan lebih banyak kelompok militan dan negara-negara luar yang memiliki kepentingan di Timur Tengah. Eskalasi yang terus meningkat ini menciptakan ketidakpastian global yang luar biasa, di mana pasar energi dan stabilitas keamanan dunia berada di ujung tanduk. Ratusan warga Israel panik berbondong-bondong meninggalkan negaranya. Mereka memilih meninggalkan negaranya memakai jalur laut karena jalur udara ditutup akibat serangan ratusan rudal Iran. Dilansir dari Haaretz, ratusan warga Israel mengungsi ke Siprus dengan cemas dan ketakutan karena digempur rudal Iran. Menurut media Haaretz, besar biaya perjalanan ke Siprus melalui jalur laut sekira 28 juta rupiah, bergantung pada jenis kapal, kecepatan dan kenyamanan. Kapal yang mengangkut ratusan warga Israel itu disebut melakukan perjalanan tanpa asuransi. Kapal itu juga tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai, bahkan tidak memiliki lisensi untuk perjalanan internasional. Dalam beberapa hari terakhir, dermaga di Herzliya, Haifa dan Ashkelon menjadi titik keberangkatan ratusan orang yang ingin kabur dari Israel dengan kapal pesiar. Right now you can hear those sirens sounding across Tel Aviv. This is the second Iranian ballistic missile attack in just about 15 minutes. The Iranians are also targeting just north of Tel Aviv, around a power plant area, according to Israeli media. And as these attacks are taking place, there are reports that cluster munitions are being used once again. Earlier we could hear those explosions in the distance. But again, when you hear those sirens, it's an indication that people have to pull over. And I want to just show you what it looks like underneath the bridge here. You can see these cars on the side of the expressway. Some cars have decided to keep moving, others taking cover under the bridge. They pull over. Other people here are in bomb shelters. According to reports, since this began, in total, there have been more than 30 hours worth of time in bomb shelters for the residents of Tel Aviv because they keep getting these sirens and these attacks from the Iranian regime. But again, the latest information that we have, there have been multiple barrages of ballistic missiles targeting Israel just in the past hour as the Iranians continue to attack this country. Iran dengan strategi sabarnya tampak sengaja membiarkan Amerika dan Israel kelelahan sendiri dalam menghadapi tekanan publik dan kerugian material yang masif. Setiap serangan risal yang dikirimkan oleh Teheran bukan hanya ditujukan untuk menghancurkan fisik, tetapi juga untuk merusak psikologi lawan hingga ke titik terendah. Strategi perang atrisi ini mulai menunjukkan hasil yang efektif, di mana pihak musuh mulai terpecah secara internal antara keinginan untuk lanjut berperang atau menyerah pada keadaan. Dunia internasional kini hanya bisa menonton dengan ngeri bagaimana ambisi dua pemimpin besar, Trump dan Netanyahu, telah menghancurkan tatanan perdamaian yang selama ini dibangun dengan susah payah. Setiap tetes darah yang tumpah di tanah Lebanon dan Israel adalah monumen kegagalan diplomasi yang digantikan oleh arogansi militer yang membabi buta. Pilihan yang tersisa bagi pihak aliansi kini semakin sempit antara menarik diri dengan malu atau terus melangkah menuju kehancuran yang lebih total. Pada akhirnya, narasi peperangan ini akan dicatat sejarah sebagai babak kelam, di mana ego pemimpin menjadi lebih berharga daripada nyawa jutaan rakyatnya sendiri. Penderitaan yang dialami oleh warga yang terjebak di bunker busuk dan mayat-mayat yang tidak terurus adalah harga mahal yang harus dibayar demi ambisi politik yang fana. Konflik Iran melawan Amerika dan Israel ini masih akan terus berlanjut dengan akhir cerita yang diprediksi akan mengguncangkan peta kekuatan dunia secara permanen.